Halo teman-teman, sobat-sobat pencinta otomotif. Kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Teman-teman, selamat malam ya, karena di sini sekarang malam. Semoga teman-teman malam ini bisa beristirahat dan setelah seharian bekerja ya teman-teman, dan semoga sehat selalu. Pastinya doa kita bersama. Oke sobat, saya mohon maaf buat teman-teman yang lain karena saya belum bisa menjawab pertanyaannya karena satu dan lain hal. Nah, di video kali ini teman-teman, seperti biasa saya ingin memberikan edukasi lagi buat teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan tentang soal kopling ya. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman saya beberapa bulan lalu. Ada mobil Grab rusaknya di kopling. Jadi mobilnya itu tiba-tiba sudah nggak ada tenaganya. Lalu kita bongkar ya. Setelah kita bongkar, dia bilang bisa nggak diganti item yang rusaknya saja, yang lainnya nggak usah. Nah itu yang saya mau jelasin juga buat teman-teman, mana tahu ngalamin ya, atau mungkin sekarang lagi ngalamin. Nah jadi gini teman-teman, langsung saya jelaskan saja ya. Di sini tuh ada contoh kopling ya, sama kita sebutnya kopling set ya. Jadi ini contohnya, ini untuk mobil Avanza ya, Avanza, Xenia, Terios, itu sama saja ya, Grand Max, APV ya. Semua mobil manual itu ya seperti inilah. Ada namanya sebutannya itu kopling set. Kopling set itu ada 3 item ya. 3 komponen ini yang berperan penting untuk membuat mobil itu bertenaga ya. Jadi tenaganya oke, nanjak oke ya, nyalip oke. Itu perannya di kopling. Nah 3 item itu, 3 komponen itu, pertama kanvas kopling. Ini kanvas kopling ya, ada 2 contohnya nih ya. Ini buat teman-teman yang masih awam ya, belum tahu gitu, biar jadi sedikit agak paham ya. Nah, kalau teman-teman nggak kebetulan mungkin menonton video ini, jadi kita bisa saling berbagi teman-teman, biar paham ya. Nah di sini ada contoh 2 kanvas kopling ya. Ini sama ya, untuk mobil Avanza, Xenia, Terios sama ya. Ini contoh kanvas kopling. Oke, yang kedua di sini ada the group. Ini the group atau kata lainnya matahari. Ini ya. Ntar saya jelasin apa fungsinya mereka ini masing-masing. Ini matahari apa? Matahari juga, the group sama ya. Ini baliknya sama. Nah, jadi gini teman-teman. Kendala atau gejala awal di mobil tuh yang bisa kita deteksi. Misalnya mobil kita nih, ini konteksnya mobil manual ya, bukan mobil matic. Jadi awalnya itu misalnya gini, mobil itu tenaganya sudah nggak ada ya, atau sudah berkurang jauh. Gas RPM udah tinggi, mobil jalannya lemes banget, kayak orang lagi meriang gitu. Jadi nggak ada tenaga ya. Itu ciri-ciri kerusakan pada kanvas kopling. Ini dari mana bisa kita bilang kanvas kopling? Nah gini teman-teman, di sini tuh kan kita bisa lihat ya tebelnya. Nih, kalau dia udah mepet kena ke paku ini, ya ini kan ada patrian nih, pen di sini. Tengah-tengahnya kan pelat, sama ini kan per nih. Nah itu berarti udah tipis ya, karena ini dijepit sama the group dan flywheel. Ini nih pemasangannya ya. Nah begini, di sini itu flywheel atau kata lainnya roda gila yang sudah berhubungan langsung ke kerak as bagian belakang. Nah ini dijepit nih ya, dijepit di tengah-tengah, dijepit. Nah kenapa ini sampai nggak ada tenaga mobil? Karena ini tipis abis, jadi di sini jadinya selip. Waktu lepas kopling ini kan harusnya bagian diafragma ini menekan ya, makanya di sini muncul tenaga, timbul tenaga. Nah, hilang tenaga itu karena ini tipis. Yang kedua, di bagian sininya sudah terlalu dalam kemakannya. Nah itu yang pertama, ciri-ciri kalau mobil sudah ada gejala begitu, kemungkinan ada masalah pada kanvas kopling. Ciri yang kedua yang bisa kita deteksi kerusakan itu awal ya, kita curiga harus segera kita periksakan, itu terjadi masalah saat kita menginjak pedal kopling. Saat menginjak pedal kopling akan terasa ada suara bunyi. Ini saat nginjak kopling ya. Jadi
Misalnya ini pedal, injek nih, bunyi suara yang muncul, lepas kopling suara yang kasar itu hilang, injek lagi, lepas lagi hilang. Nah itu secara garis besar atau secara umum itu terjadi kerusakan di sini. Nih ini namanya declaher atau declaher. Nih di sini tuh ini tapi contohnya udah rusak teman-teman ya, ini udah rusak. Kebetulan saya yang bagusnya itu nggak adanya ini. Ini harusnya dia berputar ya, kalau yang normal tuh berputar. Nah ini terpasangnya tuh begini ya susunannya. Anggaplah ini flywheel ya, atau roda gila ya, karena saya kan nggak ada contoh roda gila, jadi saya anggap aja flywheel ya, roda gila ya. Ini masuk begini ya, ini. Nah baru dijepit sama si matahari atau dekrup ini. Nah di sini kan ada 6 baut nih buat dijepit pakai baut 12. Nah dijepit nanti sampai bagian tengah ini, per ini turun ke bawah menekan si kanvas. Kemudian ini declahernya ada di sini. Nah gini ya. Ini. Nah gini. Jadi saat kita menginjak pedal kopling, ini dia bergerak maju mendorong bagian pegas diafragma ini ya, sambil berputar nih. Maju sambil berputar. Nah, timbul suara saat ngopling karena di sini bearingnya rusak. Jadi di dalam sini tuh ada gundu, gotri sudah rontok ya. Sama kayak ini aja rontok nih. Nah, jadi ini dia menempel itu kan saat kita ngopling. Ya, nih saat kita ngopling baru ini menempel nih. Saat pedal kita lepas, kaki kiri kita lepas dari kopling, dia akan terpisah. Maka itu jangan biasakan nih buat teman-teman yang masih belajar bawa mobil ya, mobil manual, jangan biasakan kaki kiri itu menempel di pedal. Saat mobil sudah berjalan normal, harus dijauhkan, kaki kita mesti pindah, kecuali mau ngoper gigi atau di kondisi tertentu setengah kopling ya, misalnya macet boleh ya, hanya sedikit durasi boleh. Tapi kalau udah jalan normal jangan tempel di situ, karena kalau ditempel di situ terus, pedal mendorong, ini lengket ke sini terus nih, lengket sambil berputar terus, itu akan memperpendek usia si declaher ini. Karena ini hanya boleh bekerja saat kita mulai ngopling. Dia bergerak maju, mendorong bagian pegas diafragma ini, sehingga kanvas kopling ini akan bebas. Waktu ini bebas, dia akan mudah pindah gigi saat mesin hidup, karena ini terhubung kepada langsung ke transmisi ya teman-teman. Nih, dia terhubung ke transmisi kan, ke asnya sini. Nah, dia nggak akan muter lagi nih saat pegas ini sudah turun. Barulah gigi bisa pindah kalau mesin hidup. Tapi kalau mesin kondisi mati ya masuk biasa aja, karena ini tidak berputar. Nah itu ciri kedua. Jadi menginjak kopling ada suara kasar. Kemudian ciri yang ketiga yang bisa kita deteksi awal ada kerusakan pada kopling itu, biasanya mobil itu ya perubahan pada pedal. Nah ini tadinya pedalnya itu waktu kita nginjak normal-normal saja ya. Jadi pas begini ngopling bagus ya, lepas normal ya, ngopling bagus. Nah sekarang tiba-tiba berubah nih, baru bisa ngopling udah di setengah sini. Nah ini baru kena, atau turun lagi baru kena. Nah itu udah ada gejala ya. Gejalanya tuh cirinya di mana kerusakan, maksudnya di mana itu ada kerusakan di bagian sini nih, diafragmanya yang berhubungan dengan declaher ya. Ini nih, ini sudah kemakannya terlalu dalam, atau pegas-pegas ini sudah bermasalah. Itu ciri yang bisa kita deteksi. Jadi yang pertama tadi tenaga kurang, nginjak kopling sudah mulai bunyi. Yang ketiga perubahan pada pedal kopling. Yang keempat itu mobil terasa bergetar saat lepas kopling tanggung. Nah kalau mau masuk gigi kan kita menginjak kopling nih, masuk gigi 1 misalnya atau 2, lepas tanggung gitu, tiba-tiba getar itu bodi mobil, seluruh badan mobil ya getar. Nah itu masalah biasanya itu di flywheel yang bergelombang, sama di sini permukaan ini yang bergelombang. Nah jadi kalau kita setengah kopling tuh kira-kira dia gini nih, dia mulai berputar. Nah ini kan diteruskan ke transmisi ya, maka akan timbul getar kalau di sini tidak terata. Nah kita kembali ke inti dari penjelasan saya di video kali ini adalah, misalnya kita mau turun kopling nih dengan kerusakan tidak ada tenaga,
Seperti contoh tadi sopir Grab yang awal itu. Nah, berarti kemungkinan besar masalahnya di sini, di kanvas kopling. Tapi kita juga bisa melihat apakah si The Group ini masih layak pakai atau tidak. Nah, cara mengetahui The Group ini masih layak pakai atau tidak, kita bisa melihatnya pertama dari sini, ujung sini aja nih. Nah, kalau sininya masih bagus, ada sedikit aja gitu, nggak terlalu dalam. Sama bagian diafragma ini tingginya masih sama, tidak miring. Sama yang kedua, bisa lakukan hal yang mudah seperti ini, taruh terus diketok-ketok. Kalau ada suara prek, nah itu udah lemah ya. Jadi kemungkinan tidak bisa dipakai lagi, atau kalau dipakai tidak maksimal. Tapi kalau ciri-cirinya masih kelihatannya masih oke, nggak ada suara-suara aneh, itu masih bisa dipakai. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, lihat di sini harus rata. Kalau sini udah kemakan dalam, nggak bisa dipakai. Tapi kalau masih layak begini, ya walaupun ini kelihatannya agak berkarat ya karena lama ditaruh, tapi ini masih lumayan, masih bisa dipakai ya. Itu masih bisa dipakai. Jadi ketika di sini sudah kurang nggak bagus, di sininya sudah gelombang, ya karena bekas mungkin kanvas kopling yang lama, maka kita tidak punya alasan lagi untuk tidak mengganti. Artinya kita tidak bisa hanya mengganti ininya saja, walaupun penyakitnya hanya selip. Jadi montir biasanya akan menyarankan mengganti 3 item: kanvas kopling, The Group, sama deklaher. Ini umum, tiga-tiga ini mesti diganti. Tapi ketika ini masih bagus, maksudnya masih layak pakai ya, ya sudah, kita cukup beli ini saja, kanvasnya saja, karena memang yang bikin selip ini habis, ya kan. Terus bagaimana deklahernya nih? Apakah berputarnya belum ada suara, masih lancar? Ya sudah, tinggal dikasih pelumas saja, semacam gemuk di dalam, masih bisa dipakai. Nah, jadi ini sebagai gambaran buat teman-teman supaya kita mengerti bahwa biasanya tidak selalu harus kita mengganti semua saat turun kopling. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ada uangnya, ada rezekinya, baiknya sih diganti semua, karena untuk jangka waktu panjang, ya kan. Tapi kalau kita mungkin uangnya pas, hanya cukup untuk beli ini, contohnya kayak sopir Grab tadi kan, ya sudah, kita ganti ini saja. Tapi konsekuensinya mungkin setahun atau 2 tahun lagi harus turun koplingnya. Tapi paling tidak mobil masih bisa kita pakai gitu teman-teman ya. Nah, inilah sedikit penjelasan saya buat teman-teman di video kali ini. Yang saya paham, yang saya mengerti, saya bagikan kepada teman-teman. Tujuan dari video ini adalah untuk berbagi, bukan saya mengajarkan ya, bukan saya mengajari maksudnya. Jadi kita saling berbagi. Apa yang saya tidak mengerti juga, saya terus belajar. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi buat teman-teman semua yang menonton. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa di subscribe channel ini teman-teman. Nanti kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Salam dari Rayudi Channel teman-teman, channel edukasi. Thank you teman-teman. God bless you dan selamat beristirahat. Bye.